Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal istidhkar wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waddu'a lil huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha wajhillahi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sahabat radioku dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah sampai kepada pembahasan Dzikrul Jannah wan Nar, yaitu membahas tentang surga dan juga neraka, dan kita sudah sampai kepada poin yang ke-6. Ruwiya Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min tilkan nar walaula annaha duribat fil bahri marrataini man tafa'tum minha bi syai'in. Rasulullah bersabda, api kalian ini, artinya api yang ada di dunia ini, yang kita rasakan bagaimana panasnya, baru kena api dari rokok saja, orang perokok misalkan, begitu kena sudah panas, bahkan tangannya kadang-kadang kembung begitu ya, sampai bernanah. Api yang paling panas di dunia ini, narukum hadhi, kata Rasulullah, api kalian yang ada di dunia ini adalah juz'un, satu juz, satu bagian, min sab'ina juz'an, dari 70 bagian, min tilkan nar, dari api neraka itu tadi. Jadi satu dari 70 api yang ada di neraka itu yang kita rasakan di dunia ini. Di dunia yang begitu panasnya luar biasa, itu baru di dunia panasnya luar biasa, itu baru satu dari 70, bayangkan. Maka jelas api di dalam neraka itu lebih panas, 70 kali lipat lebih panas dibandingkan dengan api yang ada di dunia. Maka walaula annaha duribat fil bahri, andaikan satu dari api neraka itu ya ditiupkan fil bahri, di lautan, marota ini dengan 2 kali, ditiupkan itu api atau didatangkan itu api ke lautan sebanyak 2 kali, mantafa'tum min habisyai'in, maka kalian tidak akan bisa mengambil kemanfaatan dari lautan tersebut. Mungkin lautannya menjadi kering, panas, sehingga tidak bisa mengambil kemanfaatan. Ini gambaran bagaimana neraka itu panasnya luar biasa. Poin ke-7, ightasal al-Hasan radhiyallahu anhu wa kharaja min dari fi ba'dil ayyam wa alaihi hullatun fakhiratun. Diceritakan Sayyidina Hasan ini, beliau mandi. Selesai mandi, beliau keluar dari rumahnya pada satu ketika, dan beliau ketika keluar rumah dengan memakai pakaian yang sangat mewah, memakai pakaian yang sangat bagus. Wa wafratun zahiratun, dan dengan rambut panjang yang mana melewati telinga. Wal wafra asy-sya'r allati jawaza syahmatal udhun. Jadi wafra itu adalah rambut yang panjang yang melewati daun telinga. Jadi beliau pada satu ketika keluar dari rumah dengan pakaian yang mewah, dengan rambut yang panjang di bawah telinga. Wa mahasinu safiratun, dan juga keelokan atau kebagusan yang safiro, yang bersinar. Pokoknya
beliau keluar dengan keadaan gagah luar biasa. Fa'aradallahu fi tariqi syakhsun min mahawijil yahud. Ya, lalu ketika beliau sedang di perjalanan, ada nampak satu orang, yang mana orang ini min mahawij Yahud, itu adalah bagian daripada orang-orang miskin Yahudi. Jadi beliau sedang berjalan, ketemu dengan seseorang dari Yahudi, namun Yahudi yang sangat miskin sekali. Wa alaihi mashun, dan orang ini si Yahudi tadi, dia membawa baju min juludin, bajunya itu dari kulit. Qad anhakatul illah, yang mana bajunya itu sudah banyak elatnya, artinya baju sudah jelek sekali. Jadi dia membawa baju dari kulit, dan itu pun sudah banyak bolongnya, sudah banyak rusaknya. Warakibatul qullatu wa dhullatu, dan dia berada dalam keadaan hina, berada dalam keadaan rendah. Wa syamsu dhahirati qad syawat syawahu, dan cahaya matahari ini sudah membuat atau menjadikan kejelekan atau buruknya kulit si Yahudi tersebut. Ya, sudah membakar membakar kulit si orang Yahudi tersebut, dan matahari sudah membakar kulit si Yahudi tersebut. Wa hamilu jarrat timain, dan dia sedang membawa kendi air ala kofahu, di atas punggungnya. Jadi ceritanya Sina Hasan ini, beliau mandi keluar rumah memakai pakaian yang bagus, rambutnya panjang, ya, dengan pakaian yang sangat mewah, lalu ketemu dengan seorang laki-laki Yahudi yang miskin, yang mana dia itu memakai pakaian dari kulit yang sudah rusak dan hina luar biasa, dan matahari sudah membakar kulitnya, dan dia si Yahudi ini membawa kendi air, ya, di pundaknya. Akhirnya fastauqafa Al-Hasan radhiyallahu anhu, lalu Sina Hasan itu beliau berhenti. Waqala, dan Yahudi ini bertanya, ya benar Rasulullah, wahai anaknya Rasulullah, wahai cucunya Rasulullah, sualun, ada pertanyaan, ada permintaan. Qala, lalu Sina Hasan mengatakan, mahwa, apa itu permintaanmu? Qala, jadduka, ada pertanyaan, bukan permintaan. Wahai cucu Rasulullah, saya punya pertanyaan. Apa pertanyaannya? Jadduka, kakekmu itu, yakul, beliau pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Memang dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Makanya orang mukmin itu banyak sekali hal-hal yang dilarang. Ada istilahnya, kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa yang seru-seru itu tidak diperbolehkan sewaktu di dunia? Bagi seorang mukmin, ketahuilah bahwa dunia ini oleh Allah SWT diberikan kepada orang-orang kafir, sehingga itu surganya orang kafir. Tapi bagi orang muslim adalah penjara, sehingga ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Banyak larangan-larangan tentang urusan dunia. Bahkan kita pun diperintahkan untuk tidak senang dengan dunia. Kenapa begitu? Karena dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, tetapi surga bagi orang kafir. Maka jangan iri kalau banyak orang-orang kafir yang sukses, orang-orang kafir yang sampai hartanya itu udah nggak kehitung lah, ya, luar biasa banyaknya harta. Sabar, kita sebagai orang mukmin di dunia ini hanya penjara. Kenapa?
Karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan yang terbaik kepada orang mukmin. Kenikmatan-kenikmatan orang mukmin yang sewaktu di dunia itu ada batasnya. Tetapi Allah berikan kenikmatan yang abadi yang selamanya. Maka dari itu bersabarlah. Di dunia ini penjara bagi orang mukmin. Maka kamu kalau misalkan di dunia ini banyak larangan, ya, banyak hal-hal yang tidak diperbolehkan, bersabar untuk mendapatkan kenikmatan kebahagiaan yang abadi. Di dunia ini duren misalkan, oh nikmat, enak, banyak orang yang nyari, mahal pun dia beli itu duren. Tapi bagaimana kenikmatan duren? Duren nikmat, tapi hanya mungkin beberapa suapan saja. Setelah itu kalau terlalu banyak maka mulai tidak nyaman, tidak enak. Mungkin misalkan orang tersebut jadi darah tinggi misalkan, atau misalkan perutnya kembung, ya, atau duitnya yang nggak enak. Karena apa? Karena banyak makan durian. Nah, itu di dunia, penjara bagi orang mukmin. Maka sekalipun nikmat itu durian, tapi ada batasnya. Tetapi bagi seorang mukmin akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Maka sekalipun di dunia ada batasnya kenikmatan itu, nanti di akhirat akan selamanya. Maka bersabarlah wahai orang mukmin, ini adalah penjara bagi kalian, sehingga ketika kalian ini tidak kaya-kaya, kalian tidak mendapatkan dunia, sabarlah. Kenapa? Karena kalian akan diberikan yang terbaik oleh Allah SWT yang abadi, yang selamanya. Kalau orang-orang kafir ini kan sudah diberikan oleh Allah sewaktu di dunia, ya, diberikan oleh Allah sewaktu di dunia, makanya sudah selesai. Nanti di akhirat sudah dia tidak dapat apa-apa. Ya, karena sudah didapatkan sewaktu di dunia. Maka jangan iri ketika ada orang-orang kafir yang kaya raya itu. Wa anta mu'minun wa ana kafir. Kata Rasulullah, kata orang kafir ini, orang Yahudi ini, kakekmu itu mengatakan dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Sementara kamu adalah orang mukmin dan saya adalah orang kafir, kata Yahudi tersebut. Fama arad dunya illa jannatan laka tatana'amu biha wa ma araha illa sijnan alayya qad ahlakani duruha wajhadani faqruha. Tapi yang saya lihat, wahai Hasan, kakekmu lo mengatakan dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Tetapi sebagaimana yang kalian lihat saya, kata orang Yahudi, kamu adalah orang mukmin sementara orang kafir, kata Yahudi. Tetapi saya tidak melihat dunia terkecuali surga itu ternyata dinikmati olehmu, bukan olehku sebagai orang kafir. Katanya surga bagi orang kafir, tetapi kenyataannya surganya bukan buat aku sebagai orang kafir, tetapi surganya bagimu, wahai Hasan. Dan aku tidak melihat engkau terkecuali dan aku tidak melihat terkecuali diriku ini sebagai apa? Sebagai orang yang dipenjara, ya, dari dunia, sehingga qad ahlakani duruha, ya, sehingga telah menghancurkan saya dan merepotkan saya dalam kefakiran saya. Ya, katanya dunia ini penjara bagi orang mukmin, tapi ternyata kamu adalah orang yang nikmat, pakaiannya bagus. Saya sebagai orang kafir, katanya surga bagi orang kafir, tetapi yang saya rasakan ternyata nggak nyaman. Ya, ternyata nggak sesuai. Ya, ternyata jadi yang kebalik. Yang dapatkan surga kamu sebagai orang mukmin dan saya kelaparan, kesusahan sebagai orang fakir. Falamma sami'al Hasanu kalamahu, ketika Sayyidina Hasan mendengar apa yang disampaikan oleh orang Yahudi tersebut, qala lahu, maka beliau menjawab, ya hada, hei walad, hei fulan, wahai Yahudi, law nazarta ila ma'adallahu li fil akhirah la alimta anni fi hadhil halah binisbah ilatika fi sijnin. Ya, wahai orang Yahudi, kalau kau lihat dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan di akhirat untuk diriku, maka kamu akan tahu bahwa la alimta anni fi hadhil halah, bahwa aku pada saat ini
binisbah ila tilka, kalau kita nisbatkan kepada surga itu fi sijnin, saya ini ada dalam penjara. Ya. Kalau kita lihat, kalau kamu angan-angan apa yang telah Allah persiapkan untukku di akhirat, ya, ini kenikmatan yang luar biasa, maka pasti kamu akan tahu, ya, bahwa anna fi hadhil halah, bahwa dalam keadaan posisi seperti ini, nisbah ila tilka, kalau kita nisbatkan kepada akhirat yang sudah Allah siapkan, itu penjara. Kenapa? Karena pakaian saya cuma segini saja, kekayaan saya cuma segini saja, masih luar biasa nanti di surga. Tetapi walau nazarta ila ma'adallahu laka fil akhirah minal adabil alim araita annakal an fi jannatin wasi'atin. Tapi kalau kita lihat bagaimana yang telah Allah persiapkan di akhirat bagi orang-orang yang tidak iman, orang yang kafir, akan diadab oleh Allah SWT dengan adab yang berat, yang dahsyat. Maka kamu sekarang berada di dunia, berada di surga, gitu ya. Sekarang kamu berada di surga. Jadi begini kesimpulannya, kalau kau lihat bagaimana kenikmatan di surga yang luar biasa, dan saya sekarang cuman punya seperti ini penjara bagi saya. Penjara bagi saya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Allah SWT di akhirat akan mengadab, akan menyiksa, akan menghancurkan seseorang sewaktu nanti di akhirat. Maka kalau lihat seperti ini, kamu sekarang di dunia ini bagaikan di surga. Bagaimana? Nikmat, santai. Walaupun kamu tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kamu tetap bisa merasakan nikmatnya. Tapi kamu tetap bisa merasakan kebebasanmu. Sehingga ini merupakan satu surga bagimu. Kalau kita lihat dengan adab Allah, ini adalah surga bagimu. Tapi kalau kita lihat bagaimana di surga itu kenikmatan yang luar biasa, maka yang saya dapatkan seperti ini itu sebagai penjara bagi saya sebagai orang mukmin. Kenapa? Karena ada hal-hal yang lebih nikmat, yang lebih luar biasa. Nah, ini jadi kesimpulannya, jadi makna bahwa Rasulullah mengatakan dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, karena walaupun orang mukmin ini kaya, tetapi kalau dibandingkan dan kita lihat dengan bagaimana kenikmatan di akhirat, maka yang kita rasakan itu hanyalah itu sebagai penjara bagi kita. Kenapa? Karena di akhirat lebih nikmat. Dan kalau kita lihat orang-orang kafir akan diadab oleh Allah, lalu di dunia dia tidak diadab oleh Allah, bahkan cenderung mereka kayak selamat gitu. Maka ini adalah merupakan satu nikmat yang besar sebenarnya, ya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan kenikmatan di dunia. Ya, kalau kita dibandingkan dengan apa? Dengan bagaimana adabnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.